Sia Talks kita lanjutkan, kita masih bersama Pak Ariel Wibisono dari Pura. Pak Ariel, ini kalau kita bicara soal apa nyebutnya, jumlah angkutan atau jumlah aset yang digunakan untuk distribusi ini hingga saat ini ada berapa banyak, Pak? Hingga saat ini Pura memiliki 180 kendaraan ya. 180 kendaraan, itu termasuk yang baru yang dananya dari IPO itu? Betul, betul. Oke. Untuk targetnya sendiri ini masih akan terus ditambah, Pak, hingga akhir tahun? Iya, kita akhir tahun kita masih ada penambahan lagi, tahun depan juga kita masih ada penambahan lagi. Oke. Ini kalau misalkan terus ditambah, ini di bayangan saya sebagai orang awam, sebetulnya kebutuhan akan jasa atau layanan seperti yang diberikan sama Pura, itu masih sangat besar. Ya betul, karena mungkin saya akan menceritakan sedikit ya, apa bedanya angkutan B2C sama B2B. Oke. Kalau B2B ini kan kita dari produsen, itu bisa menyebarkan ke 3 titik. Bisa ke konsumen sebagai bahan baku atau bahan setengah jadi, ya. Bisa juga ke distributor, dan bisa juga ke distribusinya produsen. Jadi produsen ini memiliki jalur distribusi sendiri langsung non-konsumen untuk yang disebut distribution central atau stokis. Jadi kita ini bermain di lini ini. Jadi dari produsen kita ke konsumen itu juga volumenya besar sekali. Kalau kita masuk ke segmen raw material atau barang setengah jadi, terus kalau kita ke distributor itu juga permintaan distributor pasti besar sekali. Atau ke distribution central itu pengisian gudang itu harus penuh. Nah itu yang kita masuk semua. Contoh proyek-proyek seperti batu bata ringan, itu kan volume untuk pembangunan suatu wilayah itu besar. Itu masih yang proyek. Belum yang ke distributornya. Distributor itu kan harus dikirim terus setiap hari. Jadi kita based on-nya volume. Sedangkan dengan adanya kendaraan kita yang angkutannya minim, tonasenya kan terbatas. Ya. Sehingga pengelolaan volumenya cukup besar sekali. Oke. Nah, kalau wilayah operasional sendiri dari Pura di mana saja, Pak? Saat ini sih kita handle mulai Jawa sampai dengan Bali ya. Oke. Itu kenapa kita tidak menyeberang ke Sumatera, karena memang kebutuhan kendaraan sih masih kurang ya. Oke. Sangat kurang karena utilisasi produktivitas kita dengan Jawa aja, dengan dibantunya jalan tol jadi ini sih sudah mulai cukup baik gitu ya. Harapan kita nanti dengan penambahan unit kita akan perluasan pasar juga menuju ke Sumatera itu. Oke. Artinya tetap ada target ke arah sana ya? Iya, karena penyebaran distribusi juga mulai kita lihat dengan adanya tol itu, saya rasa juga mereka produsen-produsen mengalihkan semua ke sana. Oke. Bagaimana dengan Kalimantan misalkan, atau Sulawesi misalkan? Jadi kita selalu melihat peta pertumbuhan ekonomi dan segmentasi market. Kalau di Kalimantan ini, so far mereka masih mengedepankan di sektor mining, energi dan mining. Jadi belum termasuk segmennya Pura gitu. Kalau Sumatera, Jawa, Bali, itu sudah mulai segmen distribusi, infrastruktur, consumer good juga di situ, agriculture juga di situ. Nah itu kita bidik ke sana itu. Oke. Sambil kita melihat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan yang nantinya cukup signifikan, maka disitulah jalur distribusi barang-barang itu juga akan masuk ke Kalimantan. Oke. Pak Ariel, ini kalau kita bicara soal jumlah karyawan, itu Pura sampai berapa banyak, Pak? Kita kalau karyawan kan terbagi menjadi karyawan tetap sama mitra ya, mitra pengemudi. Kalau mitra pengemudi kita sekarang sih sudah hampir 300 mitra pengemudi. Oke. Kalau karyawan tetap kita hanya ada 28 karyawan ya. Oke. Nah itu bagaimana memanage karyawan yang begitu banyak itu, ada yang permanen, ada yang tidak permanen, supaya mereka itu bisa melaksanakan tugas seperti yang diharapkan oleh perusahaan, pada akhirnya kan target perusahaan juga tercapai. Nah ini gimana, Pak? Jadi kita dari awal ada departemen kita yang memang melakukan rekrutmen itu yang sudah cukup sangat detail, mulai dari kita survei semua dan mulai psikotes, tanya jawab, dan kita sudah jelaskan semua di depan, dan kita sodorin kontrak, dan kita juga mengedepankan kesejahteraan mereka ya. Jadi
di awal semua kita sudah komunikasikan bahwa tanggung jawab di dalam hal pengiriman atau upah mereka itu menjadi tanggung jawab perusahaan perseroan, sehingga mereka tidak perlu bertugas untuk mencari order. Singkat ceritanya seperti itu. Jadi cukup jelas, job desk-nya cukup jelas sebagai professional driver. Jadi kita yang memberikan upah-upahnya pun kita klasifikasikan. Kalau mungkin di segmen transportasi lain banyak sekali yang selalu mengedepankan dengan sistem lamsam. Tetapi kalau di perusahaan kita enggak, kita mengedepankan sistem kesejahteraan, wealth management. Jadi driver-driver itu dia juga ada asisten driver, kita juga upah asisten driver. Jadi asisten driver pun tidak melulu 100% ikut ke driver. Jadi kita juga memperhatikan misalnya uang makan mereka, di provinsi mana mereka melewati jalur-jalur distribusi itu, berapa rata-rata biaya di provinsi tersebut, itu kita sesuaikan semua mengikuti standar-standar yang sudah ada. Oke. Pak Ariel, boleh nggak kalau saya sebutkan sebetulnya Pura ini juga termasuk sebagai apa istilahnya perusahaan logistik? Iya, kita bagian dari supply chain. Karena logistik itu sebenarnya kan turunan. Yang kita tahu sebutan supply chain. Supply chain itu kan cukup panjang. Baru disebut logistik. Nah, Pura ini di lini pertama. Ya. Posisinya di lini pertama. Kenapa? Karena mengangkutnya langsung dari produsen. Langsung standby-nya dari produsen. Sebelum ke end user ya. Dan kita juga menjadi mitranya konsumen juga. Kenapa? Karena konsumen juga ketergantungan dengan kita. Karena kita mengangkut barang-barang raw material dan semi raw material. Jadi konsumen tidak bisa lagi merepacking atau mendaur ulang atau memproduksi ulang kalau belum ada barang kiriman dari kita. Gitu. Apa yang menjadi tantangan terbesar bagi perusahaan-perusahaan jasa logistik seperti Pura? Tantangan sih sebenarnya memang di SDM ya. Kalau di bisnis transportasi, di SDM di Indonesia ini terutama profesi sebagai driver itu kan lebih dianaktirikan, tidak diperhatikan baik sebagai status sosial maupun kesejahteraan. Oleh karena itu kita juga melalui program-program kita di anak perusahaan kita juga itu mulai mentraining, mulai menggaung-gaungkan juga bahwa mendidik driver pengemudi ini yang handal. Itu yang kita meminta kepada stakeholder terutama government, dan kita sudah menggandeng dengan Kementerian Perhubungan dan Korlantas, Mabes Polri, dan mungkin tahun depan program-program pendidikan ini juga sudah bisa mulai terrealisasi dari kita. Baik. Pak Ariel, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talks masih akan kembali usai jeda.